Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang dan ini Perempuan Bicara yang spesial kami tampilkan di tengah banyaknya mungkin berita-berita tentang Indonesia yang kurang baik begitu ya. Masih ada harapan di Indonesia yang saat ini juga menjadi presidensi di G20. Kita tahu banyak semangat pada malam hari ini tentu dengan perempuan-perempuan yang sudah hadir di kiri kanan saya yang sangat ahli dalam bidangnya. Saya akan mencoba untuk menggali banyak hal tentang perempuan menjadi pengusaha. Kenapa tidak? Saya perkenalkan dulu ya, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Sinta Kamdani, Ketua B20 Indonesia. Apa kabar Ibu Sinta? Kabar baik, kabar sehat. Terus optimis ya Bu ya? Harus selalu optimis. Baik, oke. Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Ikhlasya Dalimunte sebagai sosiolog. Kita harus dengar pasti perspektif Ibu Ika nih karena ya perempuan butuh juga motivasi ya Bu ya di tengah semua berita-berita ini ya. Bagaimana Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Balkis. Terima Selamat kasih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh pemirsa wabarakatuh. TV One. Baik, saya perkenalkan juga ini adalah perempuan-perempuan pengusaha UMKM ya. Kita yang harus kita gali juga ceritanya di malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Mutia Caniago, pemilik Cesar Cigar Lounge. Apa kabar Mutia? Baik Mbak Balkis, selamat Oke. malam. Malam Mutia, terima kasih. Dan juga ada Mbak Pipit Nur, pendiri dan pemilik Nona Rara Batik. Apa kabar Mbak Pipit? Baik, selamat malam. Semangat ya? Semangat. Oke, baik. Oke, pertama kita harus tetap bangga punya optimisme begitu ya. Kita sebagai tuan rumah di G20 saat ini, nanti acara puncaknya di November ya Ibu Sinta ya. Ibu sebagai perempuan, ini pasti jadi inspirasi banyak orang juga karena Ibu adalah ketua di B20 gitu ya Bu. Sedikit Bu, B20 mungkin mengenalkan ke masyarakat saat ini apa sih misi yang dibawa? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang B20 itu adalah business engagement group dari G20. Jadi mungkin pemirsa lebih tahu G20, Ya. di mana Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah daripada G20. Sudah mulai presidensinya dari Januari kemarin. Nah, untuk G20 itu G, government. Nah, kalau B adalah bisnis. Jadi bisnisnya itu ada di B20. Nah, kebetulan kami juga sudah mulai dari Januari rangkaiannya ya, udah kegiatan udah lebih dari 100 Wow. aktivitas sampai dengan hari ini dan nanti puncak summitnya di bulan depan. Nah, sebenarnya yang apa yang dilakukan B20 itu kita harus mempersiapkan masukan-masukan kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah gitu. Dan ini isinya nih dari B20 komunitasnya besar sekali ya. Jadi 1.200-an kepala bisnis lah namanya, business leaders dari seluruh dunia gitu, dari negara-negara G20 dan yang lain. Jadi ini besar sekali dan memang tujuannya kita juga mendiskusikan isu-isu termasuk juga isu yang hubungannya dengan perempuan. Jadi pertanyaan ini kan title besarnya gini ya Bu ya. Kita jadi optimis sih dengan ada Bu Sinta ya Bu di sini ya. Perempuan jadi pengusaha, why not? Kenapa tidak? Kenapa sih harus kita ada mempertanyakan juga kenapa tidak? Berarti ada tantangan yang nyata sebagai perempuan pengusaha untuk bisa maju. Kenapa Bu? Ya pastinya kita sekarang mungkin teman-teman di sini juga yang hadir juga mengalami ya namanya tantangan-tantangan lah kita mau jadi pengusaha aja sulit gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya angkanya ya yang UMKM di Indonesia ini kan cukup tinggi, hampir 97% itu adalah UMKM dan mereka penyumbang terbesar untuk ekonomi Indonesia. Dan itu kalau ini kan 60% itu sebenarnya adalah perempuan. Wow. Sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu ada di informal sektor namanya. Jadi kadang-kadang tidak diakui gitu bahwa dia itu pengusaha. Padahal UMKM semua adalah pengusaha gitu. Nah, tapi ini yang jadi harus kita dorong bagaimana bisnis perempuan ini benar-benar bisa diakui bahwa ini adalah bisnis dia dan dia adalah pengusahanya. Makanya kita juga mendorong bahwa yang dari informal sektor ini mesti masuk ke formal sektor gitu. Jadi nanti misalnya ada PT, ada CV gitu ya. Jadi legal entity-nya juga jelas gitu. Dia tidak hanya cuma bantu-bantu, sebenarnya dia yang ngerjain tapi bisnisnya itu dianggap bisnis suaminya atau bisnis orang lain gitu kan. Nah ini yang mungkin yang sangat penting untuk kita kedepankan bagaimana bisa mendorong
perempuan ini benar-benar bisa jadi pengusaha. Jadi harus menggeser paradigma itu ya? Iya, Itu semangatnya B20 di situ? Ya, jadi salah satunya. satu isu ya B20 ini kan tema kita kan advancing inovasi ya, inovasi, inklusi dan kolaborasi, ya kan? Nah, di dalam inklusi itu apa? Inklusi adalah UMKM termasuk perempuan. Karena kita mau inklusif, kita nggak mau ada yang tertinggal. Nah, kaum perempuan itu juga harus dibawa. Makanya kita punya Special Action Council, jadi kita ada 6 task forces ya, gugus tugas. Salah satu yang ketujuh itu adalah yang namanya perempuan dalam bisnis. Women in Business Action Council. Jadi ini pertama kali kita juga mengedepankan isu-isu perempuan dan isu-isu UMKM. Karena apa? Karena Indonesia ini kan emerging negara berkembang ya. Selama ini kalau namanya G20 selalu yang dikedepankan negara-negara maju. Nah, negara berkembang kita isunya yang kita angkat juga harus ada, yaitu UMKM juga harus kita bawa. Perempuan pun sebagai pengusaha harus kita bawa isunya. Jadi harus ada pergeseran paradigma dan edukasi itu ya, supaya tadi berubah jadi pemilik juga ya Bu, dengan legal entity yang bahwa lebih kuat. Kita diakui, pengusahanya, pengusaha perempuan. Saya mau cek fakta di lapangan. Kedua pengusaha perempuan kita di sini ya. Yang pertama saya mau cek ke Mbak Pipit dulu nih, Nona Rara Batik. Ini sebelum mendirikan Nona Rara Batik adalah seorang karyawan. Kenapa memilih menjadi pengusaha sebelum menjadi karyawan? Sebenarnya kalau ditanya awal mulanya gimana bisa mendirikan si Nona Rara Batik ini, sebenarnya awalnya iseng aja sih. Jadi sembari bekerja, sembari jadi karyawan, memulai bisnis ini dari nol. Jadi saya kan jualan baju ya. Itu benar-benar dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, sampai pada suatu titik kok bisnis ini ada growth-nya ya. Dan di saat itu kebetulan juga saya hamil, saya punya anak, lalu merasa kesulitan untuk membagi peran ketika saya masih harus ngantor, ngurusin anak. Dan sayang juga ini bisnis mulai berkembang, harus aku tinggalin gitu. Makanya aku harus memilih ketika itu. Dan akhirnya aku memilih keluar dari kantor. Setelah mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun bekerja, lalu fokus di batik ini. Tadinya backgroundnya jadi karyawan apa nih? Maksudnya? Waktu itu aku bekerja sebagai apa? Backgroundnya ya? Aku bekerja di media waktu itu. Terus kemudian jualan baju ya? Jadi karena kebutuhan dan passion juga nih? Kebetulan iya. Karena memang aku sendiri memang suka dengan batik dan memang ada background yang membawa saya untuk kenapa batik gitu. Jadi disitulah berjalan dari tahun? Kalau untuk batiknya ini sendiri dari tahun mungkin akhir 2010. Tapi ketika kita ditanya awal mula kapan kita berdiri, pasti kita akan bilang 2011 ketika kita mulai pertama kali punya toko kecil-kecilan lah. Benar-benar memulai dari nol nih Bu Sinta. Jadi Nona Rara Batik ya, awalnya memang dari iseng-iseng terus kemudian jadi serius. Iya. Ini sangat diapresiasi sekali. Nah, saya mau dengar kalau dari Mutia ya. Mutia ini kan bisnisnya toko cerutu. Betul Mbak Balkis. Caesar Cigar Lounge. Iya betul. Ini kan dominasi, tadi kan ada kata-kata yang saya garis bawahi dari Bu Sinta ya. Diakui. Tadi ya, diakui. Nah, untuk perempuan masuk ke bisnis yang dominasinya kaum laki-laki itu banyak pertanyaan. Why? Kenapa sih? Itu lumayan perjalanannya agak sedikit panjang dan sedikit rumit untuk di Indonesia tersendiri ya mungkin ya. Karena di dunia cerutu sendiri itu wanita mungkin masih terbilang jarang. Betul. Saya juga nggak pernah berpikir untuk membuka usaha ini sebelumnya sih. Tadi backgroundnya apa tadinya? Backgroundnya saya wirausaha, di kantor. Di kantor dulu, sama karyawan juga berarti ya? Betul, cuman saya naik ups and down di kantor, and then buka usaha, tutup lagi, lalu ke kantor lagi, sampai sekarang akhirnya saya nggak pernah berpikir bahwa saya buka toko cerutu gitu. Dan memilih bisnisnya langsung bisnis yang dunianya dominasi laki-laki, kenapa? Karena menurut saya suka tantangan orangnya. Jadi di Indonesia jarang banget ada
perempuan yang buka toko cerutu. Akhirnya setelah udah tahu tentang cerutu, baru saya tahu oh ternyata ada banyak, tapi tidak muncul. Oke. Gitu. Saya mau dengar apakah saja hambatannya dan bagaimana sosiolog dalam hal ini Ibu Ika melihat itu, dan pastilah ini Ibu Sinta punya solusi jitunya dan tepatnya bagaimana pengusaha-pengusaha perempuan ini bisa naik kelas gitu ya Bu ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.